Selamat pagi. Kita pada hari ini akan kembali belajar. Kita akan bersama-sama belajar bab yang kedua, yaitu beribadahlah sebab Tuhan baik. Kalian untuk bab 1 kita sudah belajar tentang ibadah dan kita akan melanjutkan kembali untuk bab 2 ini masih mengenai ibadah. Ibadah itu sering dipahami sebagai kebaktian. Artinya bahwa ketika kalian sedang kebaktian pada hari Minggu di sekolah minggu atau ibadah umum, itu namanya ibadah. Sehingga ibadah ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah ada pujian. Dalam ibadah ada pujian, kemudian ada doa, pembacaan Alkitab, ada khotbah, ada pengakuan iman, ada persembahan, dan lain-lain. Masih ada yang lain lagi. Misalnya kolekte atau persembahan. Sudah ada ya. Di dalam ibadah Kristen itu harus ada syarat-syaratnya. Jadi tidak semaunya kita beribadah, harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah kita ibadah itu harus alkitabiah. Alkitabiah itu apa? Artinya bahwa beribadah itu harus didasari atau bersumber kepada Alkitab. Artinya apa? Artinya semua dalam ibadah itu harus dasarnya adalah firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua, syaratnya ibadah itu harus dialogis. Dialogis itu dialog, perbincangan antara satu dengan satu yang lainnya. Ibadah harus dialogis, artinya Allah ini berbicara kepada manusia melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ketika kita dalam ibadah. Lalu kemudian manusia setelah mendengarkan firman Tuhan itu harus merespon firman Tuhan dalam wujud apa? Dalam wujud kita berdoa, kita memuji, kita mengaku dosa, pengakuan iman, dan wujudnya adalah perbuatan-perbuatan kita yang baik. Hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam ibadah, bahwa ibadah itu ada digolongkan menjadi dua. Ada ibadah yang bersifat komunal. Komunal itu artinya beribadah secara bersama-sama. Contohnya kebaktian, ibadah hari Minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah persekutuan, dan lain sebagainya. Itu ibadah bersifat komunal. Namun juga ada ibadah yang bersifat personal. Bersifat personal ini adalah ibadah yang bersifat pribadi. Biasanya ini dilakukan di rumah masing-masing. Contohnya adalah saat teduh, ketika bangun tidur, lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Itu namanya saat teduh. Unsur-unsur dalam ibadah seperti Mr. Timo katakan di
awal tadi, yaitu ada doa. Doa itu apa? Doa itu adalah ungkapan hati kita atau ungkapan hati manusia melalui kata-kata kita ini kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah perkataan kita kepada Tuhan. Banyak perkataan kita untuk Tuhan. Contohnya kita meminta sesuatu, kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ini adalah perkataan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah nyanyian. Nyanyian adalah menyatakan kita ini menyatakan pujian atau syukur kepada Tuhan melalui lagu. Kalau doa itu melalui kata-kata, tetapi kalau nyanyian itu perkataan kita atau ucapan syukur kita, tetapi melalui lagu. Lalu ada unsur lagi yaitu pengakuan iman. Jadi di dalam ibadah itu ada pengakuan iman, yaitu pengakuan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang membimbing, menyertai, melindungi kita, mengingatkan kita untuk percaya dengan benar.